Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Di perguruan Daobao Kedamaian Abadi, Yu Chenzi, Wei Suifeng, dan yang lainnya menyambut utusan dari Istana Surgawi dan berkata, "Saudara-saudara Dao, silakan masuk." Kali ini, di bawah perintah Kaisar Surgawi Hao, orang-orang yang datang untuk bernegosiasi adalah Tahta Batin 5 Kaisar. Tahta Batin 5 Kaisar merupakan posisi penting di Istana Surgawi dan punya kekuasaan besar, kedua setelah 7 kanselir. Ada banyak kaisar yang berkuasa di Istana Surgawi. 7 kanselir, 4 penguasa, 3 divisi, 2 asisten, Tahta 5 Kaisar, dan Tahta Batin 5 Kaisar semuanya adalah jabatan resmi yang hanya dapat diemban oleh kaisar yang berkuasa. 5 singgasana kaisar dan 5 singgasana kaisar bagian dalam merupakan pelengkap dari kaisar 4 warna. Jika kaisar 4 warna tewas dalam pertempuran atau memberontak, 5 singgasana kaisar bagian dalam akan menggantikan mereka. Pengadilan Surgawi telah mengirim 5 menteri penting dari 5 tahta kaisar ke negosiasi ini. Jelas bahwa mereka menganggap negosiasi ini serius. Masing-masing dari mereka membawa ratusan pengikut, dan momentum mereka luar biasa. Para pengikut ini tidak memberi mereka makanan dan kehidupan, tetapi adalah ahli matematika atau elit negosiasi dari Istana Surgawi. Nian Guanhe, yang sedang duduk di kursi bagian dalam 5 kaisar, tiba-tiba berhenti dan melihat seorang gadis muda berjalan dengan langkah cepat. Dia menggantungkan cermin terang di plakat pintu sekolah Wen Dao dan pergi dengan tergesa-gesa. Nian Guanhe tercengang dan menatap Yu Chenzi, Wei Suifeng, dan yang lainnya yang menyambutnya. Ia tersenyum dan berkata, "Kedamaian abadi menggantung sebuah cermin saat kami tiba. Mungkinkah itu cermin pantulan iblis? Apakah Anda memaksa kami untuk memperlihatkan tubuh kami yang sebenarnya?" Wei Suifeng tertawa terbahak-bahak, "Kakak Nian, kau terlalu curiga. Kau memiliki garis keturunan binatang Nian, jadi siapa yang tidak mengetahuinya?" Cermin itu adalah Dao Wen, sebuah adat istiadat perguruan Dao yang digunakan untuk komunikasi. Jika seseorang menemui kesulitan dalam kultivasinya dan menggantung cermin itu, akan ada semua orang jenius di dunia yang mencoba memecahkannya. Kaisar juga mengalokasikan sebagian uang dari kas negara untuk memberikan hadiah besar kepada mereka yang menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Jadi begitulah adanya. Nian Guanhe mengangkat kepalanya dan mengamati cermin itu. Tidak heran jika atmosfer akademis di Eternal Peace begitu makmur sehingga bahkan para pemuja surga harus bereinkarnasi ke Eternal Peace untuk belajar. Tiba-tiba, Meng Xianqiu, yang duduk di kursi bagian dalam 5 kaisar, tersenyum. Uang di perbendaharaan Kekaisaran Eternal Peace juga merupakan uang pengadilan surgawi. Bagaimana mungkin Kaisar Yan Feng mengambil uang pengadilan surgawi dan memberikannya kepada orang lain sesuka hatinya? Menurut hukum, dia harus dipenggal. Ekspresi Wei Suifeng sedikit berubah dan dia mencibir. "Little Meng, kedamaian abadi belum menyerah. Jika kamu datang untuk mengeksekusi kaisarku, apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu terlebih dahulu?" "Kaisar Yunluo, kedamaian abadi telah menyerah. Jadi membunuh kepalamu seharusnya hanya masalah hukuman bagiku, kan?" Meng Xianqiu berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Yu Chenzi segera berkata, "Orang-orang yang hidup dalam kedamaian abadi juga adalah orang-orang dari pengadilan surgawi." Kaisar memberikan uang dari pengadilan surgawi kepada orang-orang dari pengadilan surgawi, tetapi dagingnya masih membusuk di dalam panci dan belum bocor keluar. Semua orang, tolong. 5 pejabat kuat di kursi dalam 5 kaisar tertawa terbahak-bahak, dan Meng Xianqiu memuji, "Yu Chenzi masih yang terbaik dalam berbicara. Tolong." Yu Chenzi membungkuk dan mengangkat tangannya sambil tersenyum. "Para utusan yang terhormat, silakan masuk terlebih dahulu." Semua orang masuk dan berjalan menuju Wen Dao Cholege. Meng Xianqiu duduk dengan berani. Dalam beberapa diskusi sebelumnya, kemajuannya lambat, dan Yang Mulia sangat marah, jadi dia memerintahkan kami untuk bekerja sepanjang malam untuk menyalin dekrit Yang Mulia. Kali ini, kami tidak di sini untuk berdiskusi, tetapi kontrak telah ditetapkan dan perdamaian abadi hanya perlu menandatanganinya. Wei Suifeng menjadi marah dan membanting meja saat dia berdiri. Dia berkata dengan tegas, "Apakah pengadilan surgawi sehebat itu? Mereka bahkan tidak berbicara dan langsung mengirim kontrak. Apakah saya sudah menyerah? Saya belum menyerah. Persetan dengan Yang Mulia surgawimu yang sudah menyerah, saya tidak akan menyerah." Ekspresi kursi bagian dalam 5 kaisar berubah. Yu Chenzi membanting meja dan berkata dengan marah, "Wei Suifeng, diam. Dalam negosiasi dengan pengadilan surgawi ini, Yang Muliamu telah memerintahkan saya untuk bertanggung jawab penuh. Anda adalah bawahan saya dan saya tidak mengatakan apa-apa, jadi apa yang Anda keluhkan?" Wei Suifeng mencibir,
Yu Chenzi adalah pengkhianat, siapa yang tidak tahu. Pendetamu yang saleh buta karena membiarkanmu bertanggung jawab, jadi bagaimana mungkin kau menjual kedamaian abadi? Kau awalnya adalah mata-mata yang ditanam oleh istana surgawi di kedamaian abadi. Yu Chenzi tidak dapat menahan amarahnya dan gemetar karena marah. Wei Suifeng berkata dengan dingin, pengadilan surgawi langsung mengirimkan kontrak dan meninggalkannya di wilayahku. Apakah mereka meninggalkannya di wilayahku? Selain aku, ada juga penguasa bumi kebajikan primordial. Tidak bisakah mereka meminta beberapa keuntungan? Pangeran Yuming juga seorang ahli tahta kaisar yang terkenal, tidak bisakah mereka meminta beberapa keuntungan? Jika mereka tidak mengatakannya, hanya Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, dan Yang Mulia Yu, kemana perginya keuntungan mereka? Tanda tangani saja. Bahkan jika aku tidak membunuhmu, mereka akan membunuhmu. Selain itu, aku adalah pemimpin pengawal kekaisaran, dan aku memiliki tidak kurang dari 100.000 pengawal kekaisaran elit di bawah komandoku. Jika kamu memintaku untuk pergi dan meminum angin barat laut, aku akan keluar dan menduduki gunung dan menjadi raja. Yu Chenzi sangat marah. Kalian, hajar saja orang ini. Wei Suifeng menamparkan dan menjatuhkannya. Putra mahkota Yuming buru-buru menghentikannya dan berkata perlahan, kalian, jangan membuat keributan. Yu Chenzi merangkak dan bersembunyi di belakang putra mahkota Yuming. Putra mahkota Yuming, kau dan Wei Ge itu adalah asistenku. Wei Ge itu memberontak, bunuh dia untukku. Putra mahkota Yuming berkata perlahan, Yu Chenzi, memang tidak pantas untuk menandatangani kontrak secara langsung. Sulit untuk meyakinkan orang banyak. Niat membunuh Wei Suifeng melonjak saat dia berteriak, orang tua Doge, aku akan menebasnya sampai mati dan meminta dewamu untuk mengubah orang lain. Pangeran Yuming berkata perlahan, berhentilah main-main. Kelima singgasana bagian dalam mengerutkan kening. Nian Guanhe membalikkan tubuhnya untuk bertanya kepada pelayan di belakangnya, apakah kontrak yang ditetapkan Yang Mulia memberikan cukup banyak manfaat bagi orang-orang yang berkuasa dalam kedamaian abadi? Petugas itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara rendah, Yang Mulia mengambil semua kekayaan dan kekuasaan dalam kedamaian abadi dan tidak meninggalkan manfaat apapun. Nian Guanhe mengerutkan kening dan berkata kepada kaisar-kaisar batin lainnya, tidak heran jika Eternal Peace memiliki reaksi yang begitu kuat. Kontrak yang ditetapkan oleh Yang Mulia memang tidak pantas, itu mungkin menyebabkan Eternal Peace membalas dendam. Meng Xianqiu berkata, jika perdamaian abadi memberontak, bunuh saja dia. Nian Guanhe menggelengkan kepalanya dan berkata, Yang Mulia tidak takut pada kedamaian abadi, Yang Mulia takutkan adalah mereka yang hidup menyendiri. Dia tiba-tiba berhenti dan tidak melanjutkan, Yang Mulia ingin memakan semuanya sekaligus, tetapi ada begitu banyak orang ambisius yang hidup dalam kedamaian abadi. Jika dia tidak meninggalkan beberapa keuntungan, dia mungkin tidak dapat menandatangani kontrak. Ayah ini memberontak. Jubah Wei Suifeng bergetar dan dia berbalik untuk pergi. Kali ini, orang yang bermarga Qin ingin menyerah, bukan orang yang bermarga Wei. Perdamaian abadi selalu penuh dengan keluhan. Jika orang yang bermarga Qin tidak ingin bertarung, ayah ini akan bertarung untuknya. Ayah ini akan menemukan Yang Mulia Yue, Yang Mulia Ling, Yang Mulia kamu dan bersatu dengan desa yang riang untuk memberontak. Kelima kaisar saling memandang sebelum Nian Guanhe berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, Kaisar Yun Luo, mohon tunggu. Wei Suifeng berhenti dan mendengus marah. Dengan ekspresi tidak bersahabat, dia berkata, apa yang kau ingin aku lakukan? Apakah kau ingin membunuhku? Dengan kemampuan 5 kaisarmu, kau mungkin tidak akan bisa membuatku tetap hidup. Nian Guanhe tersenyum. Karena ini adalah diskusi, masih ada ruang untuk diskusi. Kaisar Yun Luo, tidak perlu cemas. Izinkan saya kembali dan melapor kepada Yang Mulia sebelum mengambil keputusan. Ekspresi Wei Suifeng melembut dan dia melirik Yu Chenzi. Dia menjadi marah dan berkata dengan tegas, jika kamu berani mengkhianati perdamaian abadi lagi, aku akan membunuhmu, mata-mata pengadilan surgawi. Yu Chenzi berkata dengan marah, saya mata-mata pengadilan surgawi. Manfaat apa yang bisa saya dapatkan dari menjadi mata-mata? Bagaimana aku tahu? Aku hanya mendengar bahwa pengadilan surgawi memberimu beberapa surga, dan mereka semua mengatakan bahwa setelah negosiasi ini, kamu harus bersembunyi dan menjadi orang kaya. Keduanya mulai bertengkar dan ingin bertarung lagi. Pangeran Yuming mencoba menghentikan mereka di tengah jalan dan berkata perlahan, jangan banyak bicara. Nian Guanhe memerintahkan seorang pegawai negeri di bawahnya untuk pergi ke Istana Surgawi untuk melaporkan masalah yang dialami oleh Kaisar Surgawi Langit Luas dan yang lainnya. Kaisar Surgawi Langit Luas sedang berbicara dengan Yang Mulia Surgawi Xing'an, kepala istana baru dari Istana Surgawi Penciptaan Ayah, jadi orang luar tidak bisa masuk.
Tidak sampai lebih dari 10 hari kemudian, Kaisar Langit Luas keluar dari Istana Surgawi Penciptaan Ayah dengan wajah berseri-seri. Jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Pegawai negeri itu segera maju dan memberitahu Kaisar Langit-Langit Luas tentang negosiasi dalam perdamaian abadi. Yang Muliamu tidak peduli dengan masalah ini, tetapi orang-orang yang berkuasa di bawahnya tidak mau mengakui kekalahan. Mereka melolong dan ingin memberontak. Anak-anak yang tahu cara bertengkar punya permen untuk dimakan. Ini karena saya tidak memberi mereka manfaat apapun, jadi mereka bertengkar. Kaisar Surgawi Langit Luas sangat akurat, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, aku bisa membuat beberapa konsesi dan tidak terlalu memaksa mereka. Jika aku memaksa mereka terlalu keras, Kaisar Surgawimu akan memberontak. Kembalilah dan beritahu takhta dalam dari 5 kaisar bahwa mereka dapat melonggarkan beberapa persyaratan. Namun, kamu harus memberi mereka batas waktu. Ekspresinya berubah dingin saat dia mencibir, pada akhir tahun ini, mereka harus menandatanganinya untukku. Jika mereka tidak menandatanganinya, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam dan membunuh kedamaian abadi. Pejabat sipil itu bergegas pergi dan kembali ke kedamaian abadi untuk menceritakan apa yang dikatakan Kaisar Surgawi Langit Luas kepada takhta dalam dari 5 kaisar. Takhta bagian dalam dari 5 kaisar menghela napas lega dan berkata, baguslah Yang Mulia bersedia memberikan beberapa keuntungan, kalau begitu akan lebih mudah untuk berbicara. Namun, begitu celah ini terbuka, segala macam keuntungan dari kedamaian abadi bermunculan, dengan maksud untuk mendapatkan bagian. Di dalam Dao Chou Lege, perdebatannya sangat kacau. Tokoh-tokoh besar dari kedamaian abadi bertengkar dengan para utusan pengadilan surgawi, dan orang-orang dari perdamaian abadi juga bertengkar satu sama lain. 5 kaisar di kursi bagian dalam 5 kaisar merasa pusing. Masing-masing dari mereka memiliki beberapa ratus pengikut, yang jumlahnya mencapai 2 hingga 3.000 orang, tetapi mereka juga kelelahan karena pertengkaran itu dan tidak dapat mengatasinya. Masalah ini masih belum sepenuhnya terselesaikan hingga akhir tahun. Kaisar Surgawi Langit Luas tidak dapat menahan amarahnya dan memerintahkan semua utusan dipanggil kembali untuk mempersiapkan perang. Tepat saat perintah ini diberikan, sebelum utusan pengadilan surgawi dapat kembali ke pengadilan surgawi, berita datang. Kaisar Surgawimu tidak hidup dalam pengasingan lagi dan keluar dari gunung menuju kedamaian abadi. Dia naik ke pengadilan surgawi dan berkata bahwa dia bersedia untuk tunduk. Dia secara pribadi memimpin utusan perdamaian abadi ke pengadilan surgawi untuk melanjutkan diskusi. Ketika Kaisar Surgawi Langit Luas memerintahkan pengadilan surgawi untuk mengatur kembali pasukan dan bersiap untuk memulai perang kapan saja, ia juga memerintahkan Yang Mulia Surgawimu untuk memimpin utusan perdamaian abadi ke pengadilan surgawi untuk melanjutkan diskusi. Setelah festival musim semi, Kinmu memimpin utusan perdamaian abadi ke pengadilan surgawi. Saat mereka tiba, Kaisar Surgawi Surga yang luas mengundang Kinmu untuk berbicara tentang langit dan bumi, tidak mengizinkannya bertemu dengan para utusan. Di sisi lain, para utusan perdamaian abadi dikurung di istana surgawi yang megah. Pengadilan surgawi mengirim puluhan ribu pegawai negeri untuk mencegah para utusan beristirahat, tidur, dan tidak memberi mereka makanan. Mereka bergiliran berunding, membuat istana surgawi yang megah itu gelisah. Utusan perdamaian abadi yang dipimpin oleh Yu Chenzi, Wei Suifeng, putra mahkota Yu Ming, dan yang lainnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Mereka menandatangani kontrak satu demi satu, dan lebih dari setengah tahun telah berlalu. Kaisar Langit-Langit Luas memerintahkan orang-orang untuk meletakkan kontrak-kontrak tebal di kereta-kereta berharga dan mengirimkannya ke harem. Butuh total 7 kereta untuk menyelesaikan pemuatannya. Menterimu, masalah penyerahan perdamaian abadi telah dibahas. Aku tidak akan memperlakukan kalian semua dengan tidak adil. Aku telah memberikan semua jenis keuntungan yang aku bisa, jadi sekarang saatnya bagi menterimu untuk menandatanganinya. Kinmu membolak-balik kontrak 7 kereta dan membacanya satu persatu. Ekspresinya sedikit berubah. Semakin banyak dia membaca, semakin muram ekspresinya. Ketika Kaisar Surgawi Surga yang luas melihat bahwa ekspresinya semakin buruk, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Setelah Kinmu selesai membaca kontrak 7 kereta, dia melambaikan lengan bajunya dan mencibir, aku tidak akan menandatangani kontrak ini. Jika aku tidak menandatanganinya, tidak ada gunanya bagi siapapun untuk menandatanganinya. Kaisar Langit-Langit Luas sangat marah dan menegakkan tubuhnya. Langit Agung Satu Ki muncul dari kehampaan tertinggi dan kekuatannya meliputi langit dan bumi, menyelimuti istana surgawi. Dia berkata dengan dingin, menterimu, Anda tidak akan menandatanganinya. Apakah Anda mempermainkan saya? Kinmu tidak bersikap seperti budak atau sombong,
Yang Mulia telah mengambil sebagian besar manfaat dari kedamaian abadi sementara yang lain hanya sup dan air sementara aku tidak mendapatkan apapun, katanya. Apakah Yang Mulia mengakui aku sebagai lawan terbesar Yang Mulia? Jangan bilang aku bahkan tidak layak untuk sedikit sup dan air. Yang Mulia meremehkanku, yang berarti dia meremehkan dirinya sendiri. Tatapan Kaisar Langit-Langit luas tertuju pada wajahnya dan menatap lurus ke matanya. Kamu sudah pergi menyendiri, jadi untuk apa kamu membutuhkan begitu banyak manfaat? Kamu seharusnya membiarkanku merasa tenang dan membiarkanku beristirahat dengan tenang, jangan bersiap untuk kembali. Qin Mu berkata dengan getir, aku masih punya keluarga besar yang harus diberi makan. Kaisar Langit-Langit luas sangat marah hingga dia tertawa. Jika kamu tidak menandatanganinya hari ini, aku akan memberikan perintah kepada Kaisar Langit Su untuk menghancurkan setengah dari populasi perdamaian abadimu. Lapisan hati Dao yang telah disegel dalam tubuh Qin Mu telah terbuka, dan niat bertarungnya menjulang tinggi ke langit. Aku dapat membangkitkan orang sebanyak yang dapat kau hancurkan. Kaisar Surgawi Langit yang luas terbakar amarah, dia mencibir. Apakah kau pikir aku tidak bisa menghadapi seni ilahi kebangkitanmu? Aku akan mengirim jiwa mereka ke kehampaan tertinggi dan mengirim mereka ke lubang pembuangan. Aku akan memasukkan mereka ke istana leluhur, ibu kota Jade, dan membiarkan mereka dimusnahkan sepenuhnya. Siapa yang bisa kau selamatkan? Aura Qin Mu goyah. Pada saat itu, Kanselir Agung tiba-tiba bergegas dengan wajah penuh kecemasan. Ketika dia melihat Qin Mu, dia berhenti berbicara. Bicaralah, tidak ada orang luar di sini. Kaisar Surgawi Langit luas berkata dengan dingin. Kanselir Agung itu ragu sejenak sebelum berkata, Yang Mulia, Yuji, Sixiu, Lingsu, Ling Yuan, keempat surga telah memberontak dan membunuh para penguasa keempat surga ini. Mereka ingin bersumpah untuk berperang melawan pengadilan surgawi. Dia kemudian melirik Qin Mu. Kaisar Surgawi melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan acuh tak acuh, dan hari ini, dunia menjadi cerah dan terang. Aku juga seorang raja bijak yang tak tertandingi, tetapi mereka benar-benar memberontak karena keinginan egois mereka sendiri. Mereka benar-benar mencari kematian. Sampaikan perintahku kepada Kaisar Surgawi Su untuk menghancurkan mereka. Dia menatap Qin Mu dan berkata sambil tersenyum, Menterimu, ikutlah denganku ke empat surga untuk melihat akhir dari para pengkhianat. Dia terserang flu. Tenggorokannya meradang, mulutnya pahit, dan semangatnya agak kurang. Musim panas telah tiba, jadi semua orang harus berhati-hati saat menyalakan AC. Mereka mencari Otaku Peak di WeChat dan memperhatikan akun publik Otaku Peak tersebut. Peringkat kekuatan dan kelemahan 10 dewa dan kekuatan dan kelemahan lengkap 10 dewa akan dirilis satu persatu.